Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian yang di sana dan ustazah yang di sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, di pertemuan yang kedua ini atau pembelajaran yang kedua ini di pelajaran fisika, hari ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita di sini akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, tadi sebelum membuka video yang ini, tadi sudah saya kasih link untuk video yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa sih fisika itu. Nah, sekarang saya ulangin lagi. Pengertian fisika adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji benda-benda yang ada di alam atau gejala-gejala, kejadian-kejadian serta interaksi yang ada di alam. Itu adalah fisika. Untuk selanjutnya di sini hakikat fisika dan prosedur ilmiah itu juga membahas tentang apa saja. Nih, ada 4 subbab. Yang pertama, hakikat ilmu fisika itu sendiri. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang keempat adalah peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan penjabaran dari hakikat ilmu fisika. Yang pertama, fisika itu sebagai produk. Yang kedua, fisika sebagai proses. Dan yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. Maksudnya di sini bagaimana fisika itu sebagai produk? Jadi fisika itu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda yang ada di alam melalui proses interaksi antara manusia dengan alam. Manusia itu akan menentukan suatu pengetahuannya. Nah, dari hasil proses atau gejala-gejalanya tadi, sehingga manusia tersebut bisa menyelidiki kok bisa terjadi seperti itu, bagaimana. Nah, biasanya yang menemukan seperti itu adalah para ilmuwan, yang selanjutnya dikumpulkan dan disitulah disebut dengan fisika sebagai produk, atau kumpulan pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, yang kedua adalah fisika sebagai proses. Jadi di sini adalah proses yang bagaimana? Proses untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? Menyelidiki pengetahuannya tadi dari produk. Nah, yang ketiga adalah fisika sebagai sikap. Nah, jadi seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap. Sikapnya bagaimana seorang ilmuwan itu? Dia harus kreatif. Kreatif dalam berbagai ide-ide dan penjelasan-penjelasan dari suatu gejala alam yang dianalisis dalam pikirannya. Oleh karena itu, pemikiran para ilmuwan sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Contohnya, sikap harus bertanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu, jujur. Itu yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Nah, ini merupakan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah itu ada unsur-unsur metode ilmiah, kriteria metode ilmiah,
karakteristik metode ilmiah dan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri apa? Jadi, metode ilmiah itu atau proses ilmiah itu merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Nah, selain itu, metode ilmiah itu adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Nah, ini merupakan unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama adalah karakterisasi. Jadi apa yang disebut dengan karakterisasi? Karakterisasi itu sama dengan pengamatan atau pengukuran. Nah, yang kedua adalah hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atau hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga adalah prediksi. Jadi prediksi itu adalah deduksi logis dari hipotesis atau jawaban sementara. Nah, yang keempat adalah eksperimen. Jadi eksperimen itu merupakan pengujian atas semua hal yang ada di atas tadi. Jadi kita eksperimen atau percobaan. Yang kelima adalah evaluasi dan pengulangan. Jadi setelah kita bereksperimen, kita menguji, kita praktikum, lalu kita evaluasi hasilnya. Dan kalau ada yang perlu diulang, kita ulang lagi praktikumnya. Jadi seperti itu unsur-unsur metode ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu kriteria metode ilmiah. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Jadi tidak hanya khayalan saja, bukan legenda dan sejenisnya. Jadi benar-benar terjadi. Yang kedua adalah bebas dari prasangka. Harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga adalah menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi di sini semua masalah harus dicari sebab, musabab, serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Semua kejadian harus dicari sebab akibatnya menggunakan analisis yang tajam. Yang keempat adalah perumusan masalah. Untuk perumusan masalah ini yaitu kita menyusun hipotesis. Hipotesis itu digunakan untuk memandu jalan pemikiran kita arahnya mau kemana, yang kita inginkan seperti apa. Nah, itu masuk dalam perumusan masalah. Yang kelima adalah menggunakan ukuran objektif. Ukuran yang digunakan tidak boleh dengan mengandalkan perasaan atau menuruti hati nurani. Nah, pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dengan pikiran yang waras. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif. Data yang didapat menggunakan data ukuran kuantitatif. Contohnya, kalau di dalam fisika kita mengukur suatu panjang, berarti kita menggunakan bisa sentimeter, bisa juga meter, milimeter, dan lain sebagainya. Kalau berat, berarti kita menggunakan kilogram, ton, dan lain sebagainya. Tergantung pada apa yang kita eksperimenkan.
Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya di sini ada karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah bersifat kritis dan analitis. Artinya apa? Jadi, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah bersifat logis. Artinya dapat memberikan argumen yang ilmiah. Jadi di situ ada bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga bersifat objektif. Apa artinya? Jadi dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat bersifat empiris. Maksudnya adalah metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan ketika eksperimen tersebut. Dan yang terakhir adalah bersifat konseptual. Artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Nah, setelah itu ada perumusan masalah. Dan yang ketiga, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Dimanapun tempatnya, baik itu di laboratorium, di kelas, ataupun di mana saja, kecelakaan mungkin saja akan terjadi. Nah, bagaimana kita menghindari hal tersebut kalau berada di laboratorium? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu jenis-jenis bahaya yang ada di laboratorium. Yang kedua, di dalam laboratorium itu pasti ada aturannya. Jadi tidak sembarang kita masuk di laboratorium. Jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama adalah kebakaran. Kebakaran itu adalah sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya adalah benzina, etil alkohol, etil eter, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ledakan. Ledakan adalah akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator dan lain sebagainya juga. Yang ketiga adalah keracunan. Keracunan bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lain. Yang keempat adalah iritasi. Iritasi yaitu peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. Untuk selanjutnya yaitu luka kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sengatan listrik. Itulah jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Jadi kalian nanti apabila kita praktikum di laboratorium, kalian harus berhati-hati. Jaga keselamatannya. Ini merupakan aturan di laboratorium. Untuk menghindari kecelakaan, para pengguna laboratorium itu diharapkan untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku di laboratorium tersebut. Yang pertama, ada aturan-aturan umum di laboratorium.
Contohnya yaitu siswa tidak boleh masuk tanpa seizin guru. Yang kedua, hendaklah menggunakan jas praktikum laboratorium. Yang ketiga, yaitu bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Yang keempat, pada saat kalian praktikum berlangsung, dilarang untuk makan dan minum agar tidak terjadi apa? Keracunan. Nah, dilarang menyalakan api sembarangan. Yang keenam, gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. Yang ketujuh, selesai melakukan kegiatan, yaitu kegiatan praktikum tersebut, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. Yang kedelapan, cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. Yang kesembilan, bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah selesai kegiatan. Dan yang terakhir adalah mengontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Itu adalah aturan-aturan umum di laboratorium. Nah, selanjutnya di sini ada juga aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Karena tadi kita bicara tentang fisika, berarti ada bab yang nantinya membahas tentang listrik. Yang pertama, aturannya bagaimana? Pastikan tangan dan meja dalam keadaan kering agar tidak terjadi sengatan listrik. Yang kedua juga pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan penyetelan dan pengubahan rangkaian listrik. Yang ketiga, jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Oke anak-anak, itu tadi aturan-aturan di laboratorium secara umum dan keselamatan terhadap listrik. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ini adalah peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempelajari fisika itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu di bidang industri. Jadi di bidang industri, penemuan mesin-mesin di industri itu memanfaatkan konsep fisika. Penemuan AC contohnya sebagai pendingin ruangan juga memanfaatkan hukum termodinamika. Peran yang lain yaitu di bidang teknologi. Banyak sekali alat-alat canggih, teknologi canggih yang menggunakan konsep hukum fisika. Contohnya apa? Contohnya seperti layar LCD, monitor komputer, dan lain sebagainya. Kalau di bidang transportasi apa contohnya? Kalau dulu orang itu hanya bisa naik sepeda mau kemana-mana. Terus berkembang akhirnya dengan kecanggihan ilmu, yaitu membuat motor. Terus ilmunya bertambah lagi sehingga bisa menciptakan atau membuat mobil, terus pesawat, helikopter, terus lagi kereta api, kapal, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan dari perkembangan ilmu fisika. Di bidang telekomunikasi banyak sekali itu. Contohnya kalian sekarang bisa memegang HP, terus internet, laptop, dan lain sebagainya. Itu termasuk di bidang telekomunikasi. Kalau di bidang pertanian apa? Orang dulu membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi. Nah, sekarang orang zaman sekarang
membajak sawah bisa menggunakan traktor. Kalau di bidang kedokteran contohnya apa? Banyak sekali di bidang kedokteran. Contohnya yaitu sinar X-ray, terus bisa lagi CT scan dan lain sebagainya. Itu semua juga menggunakan konsep dari ilmu fisika. Kalau di bidang energi apa perannya? Yaitu penemuan energi listrik. Terus penemuan pembangkit listrik tenaga surya. Ada lagi yaitu penemuan energi radioaktif sebagai salah satu sumber energi alternatif. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan bab yang pertama, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Apabila di bab ini ada yang kurang paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bisa chat langsung ke saya. Untuk tugasnya nanti saya berikan di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.